Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidar Rahmi Nasution. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Ibu Dewi Maulida MPD. Dan jangan lupa saksikan, subscribe, like, and comment di bawah ini. Cikidat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan sehat walafiat dan dibukakan pikirannya, dilembutkan hatinya sehingga menerima kebaikan di segala arah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Kita semua sudah pasti sering melihat orang yang meninggal di sekitar kita yang disebabkan karena ia sakit, bencana, dan kita semua sudah mengetahui bahwa kematian itu ialah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itu Quran Surah Al-Imran ayat 185. Jadi, dalam pembahasan ini, tindakan yang pertama dalam menghadapi jenazah yaitu ada beberapa hal. Yang pertama itu memejamkan mata jenazah jika mata si jenazah masih terbuka. Kedua, menutup seluruh badan si jenazah menggunakan kain panjang. Dan yang ketiga, posisikan si jenazah pada tempat yang aman. Dan yang keempat, kerabat dekat boleh mencium si jenazah. Adapun hukum merawat si jenazah ialah fardu kifayah. Dalam perawatan jenazah yang dimaksud yaitu ada 4 macam. Yang pertama itu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang keempat menguburkan. Adapun yang pertama yaitu memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan yaitu yang pertama orang Islam. Selain orang Islam tidak wajib dimandikan ya. Dan yang kedua, ada tubuhnya walaupun sedikit. Next, kita lanjut ya. Adapun yang berhak memandikan jenazah ialah ada 3. Yang pertama, jika jenazah laki-laki harus laki-laki juga selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazah perempuan harus perempuan juga selain suami dan mahramnya. Dan yang ketiga, jika suami atau istri yang meninggal yang berhak memandikannya ialah suami atau istri dibanding lainnya. Kita masuk, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah ialah yang pertama itu tempatnya mesti dalam keadaan tertutup dan tidak ditonton orang banyak. Kedua, letak jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, saat memandikan jenazah harus menutupi seluruh auratnya. Yang keempat, menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran dalam perut. Dan yang kelima, ganti sarung tangan kemudian bersihkan mulut mayat. Dan yang keenam,
Bersihkan seluruh najis dan kotoran yang melekat pada badan mayat. Yang ketujuh, mewudukkan mayat kemudian membasuh seluruh tubuh mayat. Dan yang kedelapan, disunahkan dibasuh 3-5 kali yang ada wanginya. Kemudian kita masuk pembagian yang kedua, yaitu apa nana mengkapani jenazah. Jumlah kain kapan yang digunakan ialah untuk jenazah laki-laki minimal selembar, sempurnanya 3 lembar. Dan untuk jenazah perempuan minimal selembar dan sempurnanya 5 lembar. Setiap lapisan kain kapan diberikan kapur barus dan dilaksanakan mengkapaninya jenazah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk pembahasan yang ketiga ya, yaitu mensolati jenazah. Solat jenazah hampir sama dengan solat biasanya, namun tidak menggunakan sujud dan ruku. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan semua makmum berdiri di belakang imam. Diusahakan 3 saf atau lebih. Dan solat jenazah dilaksanakan dengan 4 takbir tanpa ruku dan sujud. Adapun niat solat, untuk imam berdiri tegak menghadapi jenazah dan makmum di belakang imam. Kemudian kita membaca niatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang yaitu jika jenazahnya laki-laki menggunakan hadzal mayyiti, dan jika jenazahnya perempuan menggunakan hadhil mayyitati. Kemudian takbir yang pertama, yaitu setelah takbir yang pertama kemudian membaca surah Al-Fatihah. Ayo nak, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian jika takbir yang pertama sudah selesai, kita melanjutkan takbir yang kedua, yaitu membaca sholawat. Ayo bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah takbir yang kedua selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Dengarkan ya anak-anak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa a'rim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abadilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa
udkhilul jannatu wa'idhu min azabil qabri aw min azabin nar. Kemudian jika takbir yang ketiga sudah selesai, maka kita akan melanjutkan takbir yang keempat, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini doa yang pendek ya anak-anak. Kemudian mengucapkan salam sembari menghadap ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir dari perawatan jenazah ialah menguburkan. Ada beberapa anjuran yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hal menguburkan jenazah, di antaranya yang pertama menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. Adapun hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari Muslim yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati rawahu Bukhari Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Yang kedua, menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat seperti bau jenazah yang menyengat. Kemudian yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan agar aman dari binatang buas. Yang keempat yaitu kemudian membaca doa. Siapa yang tahu doanya? Ayo sama-sama. Bismillahi wa ala millati rasulillahi wa ala sunnati rasulillah. Yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kelima, sebelum jenazah dimakamkan hendaknya ahli waris mencari jaminan hutang si mayat. Dari materi yang Ibu jelaskan, hendaklah terbentuk perilaku mulia terhadap tetangga yang tertimpa musibah, yaitu mengunjungi atau takziah saudara yang kena musibah dan mendoakannya. Yang kedua, ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu membantu mengurus jenazah. Yang ketiga, semampu dan seadanya memberikan bantuan atau sumbangan baik berupa uang, makanan, dan tenaga. Yang keempat, menghibur dan menasehatinya agar bersabar dan terus berdoa bagi si jenazah. Demikianlah materi kita hari ini. Karena waktu kita sudah habis, semoga dari materi ini hendaklah kita semua selalu mengingat kematian akan menjemput kita, sehingga kita menyiapkan bekal dengan amal-amal kebaikan. Silahkan subscribe, like, dan komen di sini agar channel saya bisa menyebar kebaikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak pelajar SMA atau SMK, yang semua itu menjadi amal jariah bagi anak-anak ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.